Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyu man amalah wa la yaraddu man sa'alah wa la yaqta'u man waswalah wa la yasullu man jakarah wa la yakillu man tawakkalah alaih. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmanullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi akhal wa naskuruhu wal mashkur wa lisyukri akhal. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa azimina Muhammad wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi maqridun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat kepada Bapak Samudip selaku guru agama Islam di SMA PGRI 2 Kayen serta teman-teman yang kami banggakan. Dalam literasi Islam, anak gaul, muslim gaul, step gaul itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam literasi Islam. Itu memang sesuatu yang ada dalam akar sejarahnya. Bahkan ada akar dalilnya, bahwa gaul dalam Islam itu sebenarnya baik hanya mungkin istilahnya jarang dipakai, yang sering dipakai itu bergaul. Misalnya, kalau pakai present continuous, bergaul itu jadi boleh. Kalau pakai adjektif, gaul itu menjadi negatif. Dalam bahasa Arab, fi'lul mudhari, kita harus gaul, gak boleh. Ini maksudnya gimana sih? Dua kata yang kadang-kadang yang satu dianggap negatif, sedangkan yang lain dianggap positif. Kita ini harus bergaul, itu kan orang langsung positif, kan? Oh iya, ya kita harus bergaul, kita tuh harus gaul. Weh gaul, aneh jadi setan, hehe gaul soalnya. Padahal itu sama aja dari akar kata yang sama, hanya perubahan di remote dalam susunan bahasa. Saya kan sering mengulang-ulang hadis, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasir alladahum a'damu ajron minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir alladzi hum. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas kekurangan dan gangguan mereka itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Namanya kita tampil di depan publik, pasti banyak hal-hal yang kadang bikin kita nggak nyaman. Dan dalam ketidaknyamanan itu, kalau kita bisa menjaga adab, tidak mencela, tidak membahas keburukan dengan keburukan, tidak berdebat secara panjang lebar, berarti dia yasbir ala adahum. Dia bersabar atas gangguan mereka, maka a'damu ajron, lebih banyak pahalanya daripada kita tidak tampil di depan publik. Bahasa lainnya jadi publik figur, tidak mau dikenal orang. Tidak ada yang tahu tentang kelebihan dan kebaikan kita, syiar-syiar kita, sehingga tidak ada tantangan diperlakukan secara tidak nyaman. Karena gak terlalu tampil sehingga tidak ada banyak mata yang menilai. Kalau udah tampil kan mulai banyak penilaian, dan ada yang menilai secara objektif, ada yang menilai untuk mencari kelemahan dan kekurangan. Kalaupun tidak ditemukan, dia buat-buat. Itulah konsekuensi dalam bergaul. Sudah menjadi sebuah sunatullah. Konsekuensi dari bergaul yang pasti akan digituin. Baik itu bergaul dalam kehidupan normal sehari-hari, apalagi bergaul dalam kehidupan sosial media.
yang bahkan mungkin orang mengenal kita banget, tapi kita nggak kenal dia. Searah gitu, satu arah, dan ketika dalam kondisi kita bergaul, lalu kita diperlakukan secara tidak nyaman, baik dengan kata-kata, atau dengan sikap, atau dengan apapun bentuknya, dan kita tidak berlaku jahil. Jahil itu artinya kehilangan kontrol dalam sikap kita, attitude kita, akhlak kita tidak kehilangan kontrol akhlak, maka itu disebut dengan yasbir ala adahum. Maka kedudukan dia a'dhamu ajran, lebih besar pahalanya, minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, daripada mukmin yang tidak tampil di depan publik, tidak bergaul dengan banyak orang. Nas di sini ada mukmin, ada yang belum mukmin, ada yang kafir, ada yang muslim, tapi banyak variasi di dalamnya. Ada muslim dengan mazhab A, B, C sampai Z, dan dia tidak mau bergaul dengan mereka, tidak membuka diri, tidak mencoba untuk ngeplan dengan yang lain, tidak mencoba untuk melihat ada dunia yang lain selain dunia dia. Berarti dia tidak mendapatkan dinamika dan konsekuensi dari pergaulan ini. Ia tetap mukmin, hanya dia tidak lebih baik dari yang tadi, orang yang segala macam dinamika, pergaulan, dan konsekuensi dari pergaulan. Kalau kita bergaul tidak sabar dengan gangguan-gangguan lain, maka kita tidak memenuhi syarat pergaulan secara islami. Kita tampil depan publik tapi marah-marah, kita tampil depan publik tapi kita debat, kita tampil di depan publik, kita gaul dengan banyak orang tapi semua dijat, berarti kita tidak memenuhi syarat bergaul dalam konteks sehadis tadi, karena Nabi tidak bilang gini, al-mu'min alladzi yukhalitun nas a'dhamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas. Mukmin yang bergaul lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul. Nah, itu hadisnya. Mukmin yang bergaul dan bersabar atas gangguan manusia lebih baik atau lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan manusia. Jadi paketnya itu bersabar atas gangguan orang lain. Itu udah satu paket. Kalau memang kita nggak sanggup bersabar, mungkin kita membatasi pergaulan, dikenal dengan istilah uzlah, dengan berbagai macam istilah ya. Maka itu pilihan dan itu tidak masalah juga. Tapi kan kita pengen belajar yang lebih baik daripada yang sebelumnya.